Pada video kali ini, kita akan belajar tentang evaluasi penawaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memilih penyedia barang atau jasa yang potensial, selain penilaian kualifikasi, juga dilakukan evaluasi penawaran. Dalam evaluasi penawaran, dokumen pemilihan akan dibandingkan dengan dokumen penawaran, sehingga tercipta hasil evaluasi penawaran yang nantinya akan dijadikan media untuk memilih penyedia barang atau jasa yang potensial. Dalam evaluasi penawaran, terdapat 3 aspek yang menjadi perhatian, yaitu 1. Aspek administrasi penawaran yang dititik beratkan pada penilaian tentang pemenuhan persyaratan penawaran secara formal. 2. Aspek teknis penawaran yang dititik beratkan pada penilaian tentang pemenuhan persyaratan teknis pengadaan barang atau jasa. 3. Aspek harga penawaran yang dititik beratkan pada penilaian tentang pemenuhan persyaratan harga penawaran. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, ditetapkan peserta pemilihan penyedia barang atau jasa yang menjadi calon pemenang dan calon pemenang cadangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penawaran untuk aspek administrasi meliputi 1. Keabsahan surat penawaran yang dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan antara lain tanggal surat penawaran, jangka waktu penawaran, nama paket pekerjaan, isi surat penawaran yang bukan penawaran bersyarat, dan penandatanganan surat penawaran. 2. Keabsahan jaminan penawaran dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan antara lain penerbit jaminan, nilai jaminan, masa berlaku, nama paket yang dijamin, nama pihak penerima, nama pihak yang dijamin, dan klausul pencairan jaminan. Metode penilaian yang digunakan untuk aspek administrasi yaitu memberikan penilaian berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi pada setiap unsur administrasi. Ini digunakan untuk semua metode evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penawaran untuk aspek teknis meliputi 1. Spesifikasi teknis. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis, seperti bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan, proses produksi, dan hasil pekerjaan. 2. Jangka waktu pelaksanaan. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. 3. Personil. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan pengalaman kerja, pendidikan, dan sertifikat keahlian jika disyaratkan masing-masing personil. 4. Metode pelaksanaan. Dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian metode pelaksanaan yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku atau kriteria metode pelaksanaan yang ditetapkan. 5. Pengalaman jasa konsultansi. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan, nilai pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan, dan lokasi pekerjaan yang sama yang pernah dilaksanakan. Dan yang keenam, proposal teknis jasa konsultansi. Dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian metode pelaksanaan yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan. Penilaian untuk aspek teknis dapat dilakukan dengan cara 1. Memberikan penilaian berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi pada setiap unsur teknis. Ini digunakan dalam metode evaluasi biaya terendah sistem gugur. 2. Memberikan penilaian dalam bentuk angka atau skor pada setiap unsur teknis. Ini digunakan untuk metode evaluasi biaya terendah dengan ambang batas, sistem nilai, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. 3. Memberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada setiap unsur teknis. Ini digunakan untuk metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis. Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penawaran untuk aspek harga meliputi 1.
harga penawaran terhadap harga penawaran peserta lain. 2. Kesesuaian terhadap HPS atau pagu anggaran. 3. Kewajaran harga penawaran, termasuk harga satuan penawaran. Metode penilaian untuk aspek harga meliputi 1. Memberikan penilaian dalam bentuk nilai uang pada harga penawaran. Ini digunakan pada metode evaluasi biaya terendah sistem gugur, biaya terendah dengan ambang batas, penilaian biaya selama umur ekonomi, pagu anggaran, dan biaya terendah. 2. Memberikan penilaian dalam bentuk angka atau skor pada harga penawaran. Ini digunakan pada metode evaluasi sistem nilai, kualitas dan biaya. Hasil setiap tahapan evaluasi yang mencakup administrasi, teknis, dan harga selanjutnya dikompilasi atau digabungkan oleh pengelola pengadaan untuk menentukan calon pemenang. Hasil kompilasi ini menjadi kesimpulan hasil evaluasi penawaran. Susunan hasil kompilasi terdiri dari 1. Hasil evaluasi administrasi. 2. Hasil evaluasi teknis. 3. Hasil evaluasi harga. 4. Hasil kombinasi nilai teknis dan harga, khusus metode evaluasi sistem nilai untuk barang atau konstruksi atau jasa lainnya, serta metode evaluasi kualitas dan biaya untuk pekerjaan konsultansi. 5. Hasil evaluasi kualifikasi, khusus pasca kualifikasi. 6. Hasil klarifikasi dan negosiasi, khusus pekerjaan konsultansi. Dokumentasi terhadap aktivitas evaluasi penawaran meliputi dokumen pemilihan yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi penawaran, dokumen penawaran yang menjadi objek dilakukannya evaluasi penawaran, kertas kerja evaluasi, berita acara klarifikasi jika ada, berita acara evaluasi penawaran. Pengelolaan dokumen yang digunakan dalam evaluasi penawaran merupakan tanggung jawab dari pengelola pengadaan. Hampir sebagian besar dokumen dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah sudah dalam bentuk elektronik, terutama dokumen-dokumen yang telah diunggah pada SPSE. Namun demikian, sangat disarankan unit pengelola pengadaan melakukan pengelolaan dokumen secara mandiri, baik untuk dokumen non-elektronik dan dokumen elektronik. Pengelolaan mandiri ini akan mempermudah penggunaan bagi kepentingan pengadaan barang atau jasa. Terlebih, taksonomi yang dibuat memang dirancang untuk keperluan fungsi pengelola pengadaan. Dan bisa saja dokumen-dokumen tersebut nantinya juga dibutuhkan oleh fungsi lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, maka selanjutnya dapat dilakukan penetapan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa, atau sering juga disebut dengan penetapan pemenang untuk metode pemilihan penyedia barang atau jasa melalui tender, tender cepat, atau seleksi. Penetapan pemenang dapat dilakukan oleh kelompok kerja atau pokja pemilihan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 miliar rupiah, dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 10 miliar rupiah. Pengguna anggaran atau pengguna anggaran untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas 100 miliar rupiah, dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas 10 miliar rupiah berdasarkan usulan dari pokja pemilihan. Penetapan pemenang selanjutnya diumumkan untuk diketahui para peserta pemilihan penyedia barang atau jasa. Demikian belajar kita tentang evaluasi penawaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.